ini dibotakin oleh gurunya sendiri. Gara-garanya sepele menurut saya ya, karena 19 siswi itu tidak memakai ciput. Apakah wajib pakai ciput? Wah, tapi ada yang dukung nih. Ada yang dukung gurunya loh. Jadi dia bawa sendiri loh alat cukurnya. Lihat loh. Gue udah subscribe rumah Bugito nih. Ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe rumah Bugito. Bugito? Yang bener aja kali. Masa iya siswi-siswi di Lamongan dibotakin guru bahasa Inggrisnya sendiri cuma gara-gara nggak pakai ciput, guys. Cuma gara-gara nggak pakai daleman kudungan dibotakin, bahkan kayak dipitakin gitu tuh. Lihat. Jadi sebelum kita mulai, baca-bacain komen dari para ponakan dulu ya. Ya ampun, pada baik-baik banget nih. Ada dari Mary95. Kok aku suka ya YouTube ini, kayaknya aku subscribe. Ya iya dong, langsung aja subscribe. Gak apa-apa, gak usah ngomong-ngomong juga. Tapi makasih loh ya. Love. Next, ditunggu Bugito. Love. Dari Aldi Herlambang 1992. Ya ampun, makasih ya udah nungguin Bugito terus. Love. Dan jangan lupa komentar juga pengalaman dan pikiran kalian biar kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dan semakin dekat. Viralkan Bugito, kata Adolf Yosua Marbun. Iya, kita viralkan bareng-bareng ya. Makanya nonton, komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman dan keluarga kalian biar video yang kita bahas itu viral, guys. Biar kasus-kasus yang kita up semakin ke-up lagi, dan semakin didengar, semakin diketahui banyak orang. Jadi semuanya tahu deh gitu. Viralkan, guys, bantu viralkan. Satu lagi deh terakhir ya, dari Tuan Muda Nizar 8042. Untuk rumah Bugito semoga sukses selalu. Love. Makasih ya. Sukses juga buat kamu. Semoga dilancarkan dalam apapun yang kamu kerjakan sekarang. Yeay. Makasih ya buat para ponakan yang selalu support dan dukung Bugito dan masih nyempatin waktu buat komentar. Apresiasi lo, guys. Ya udah, kita lanjut ke videonya. Let's go. Nih, udah ada yang ngerangkum beritanya di TikTok, langsung aja kita nonton ya. Let's go. 19 siswi salah satu SMP di Lamongan, Jawa Timur ini dibotakin oleh gurunya sendiri. Yang membotaki adalah guru bahasa Inggris dan juga sebagai pembina pramuka. Gara-garanya sepele menurut saya ya, karena 19 siswi itu tidak memakai ciput atau daleman jilbab. Jadi mereka ketika akan pulang kemudian dipanggil oleh gurunya dan langsung dibotakin menggunakan pencukur elektrik, sehingga ada siswa-siswi yang rambutnya kena banyak. Dan ini setelah pulang, para siswi ini melapor kepada orang tuanya bahwa mereka dibotakin oleh gurunya. Tentu saja orang tuanya marah ya, tidak terima, sehingga mereka mengadu ke kepala sekolah. Tetapi ini infonya sudah damai, dan kejadian waktu dibotakin itu tanggal 23 Agustus. Pihak sekolah dan orang tua sudah melakukan mediasi ya, sehingga sudah diselesaikan dengan damai, dan gurunya ini sudah meminta maaf kepada siswi dan orang tua. Bahkan dari sekolah ada pendampingan secara psikologik mengatasi trauma siswinya. Menurut saya ini keterlaluan ya tindakan gurunya terhadap siswinya. Kalau misalnya saya sebagai orang tuanya, saya pasti marah dan saya tidak mau damai. Mungkin saya lanjutkan sekalian karena tindakannya ini sudah semena-mena. Jadi kalau misalnya si murid ini tidak memakai ciput, tetapi kan dia tetap memakai kerudung, tinggal ditegur saja, tidak usah sampai dibotakin. Emang dia kalau misalnya punya anak seperti itu, kemudian ada gurunya yang membotakin, dia tidak marah? Pasti marah lah. Tidak boleh seorang guru melakukan kekerasan kepada muridnya, apalagi sampai membotaki begitu. Setuju Bunda, setuju banget. Aduh, tapi yang perlu kita highlight kali ya, yang pertama, damai ya kan, udah damai sama orang tua, sama pihak sekolah tuh udah damai. Yang kedua, apakah ada peraturannya seperti itu, wajib pakai ciput, dan apakah guru bahasa Inggrisnya berkewenangan untuk melakukan hal tersebut gitu kan? Lagian pun kalau misalnya dia guru BK pun tetap gak boleh juga sih. Nah, ini tuh udah masuk ke Lambai Tura ya. Nah, belasan siswi SMP di Lamongan dibotakin oleh guru gara-gara gak pakai ciput.
Kita baca komen-komenannya aja kali ya biar seru. Guru seharusnya menegur saja. Jika tidak mempan, sampaikan kepada orang tuanya. Beri peringatan. Tindakan seperti ini sudah melewati batas. Apalagi ini kejadian di SMP negeri, bukan sanawiyah. Siap-siap kalau orang tuanya nggak terima, ibu bisa dicukur balik. Untungnya orang tuanya baik-baik gitu ya, pada damai aja udah gitu. Emang ada gitu peraturan sekolah wajib menggunakan ciput? Kalaupun ada, emang wajar dibotakin gitu. Zaman sekarang banyak murid yang tidak menghormati guru, bisa jadi karena guru yang kayak gini. Kalau anak saya yang digitukan, saya pasti marah banget lah. Kalau para ponakan gimana nih? Kalau misalnya ponakan punya anak terus diginiin sama sekolahnya, kira-kira ponakan bakal ngapain? Ada yang komentar, mending hukum skorsing aja. Kasih surat ke orang tua daripada dibotakin. Lah, kalau dibotakin orang tua ngamuk lah. Rambut adalah bagian tubuh anak yang dirawat sama orang tuanya. Ngajak ribut ini sekolahnya. Katanya hukum skorsing aja ya. Tapi ternyata guys, anak-anak ini bukan cuma dicukur aja, tapi emang dapat skorsing juga. Nih udah masuk ke berita dari Medcom ID nih. Siswi-siswi itu juga terkena sanksi skorsing. Mereka harus menerima hukuman lantaran sang guru diduga kesal teguran dan nasihatnya tidak digubris. Namun permasalahan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, terjawab juga nih yang tadi. Kejadian tersebut membuat wali murid protes. Harto sendiri mengaku sebenarnya tidak ada aturan yang mewajibkan siswi harus mengenakan ciput di SMPN 1 Sukodadi. Jadi sebenarnya nggak ada guys aturannya, nggak ada, itu cuma himbauan aja gitu. Wah, tapi ada yang dukung nih, ada yang dukung gurunya loh. Untuk gurunya semangat, siswi modelan kayak gini pasti mokong. Pasti sudah diperingati beberapa kali tapi masih aja pakai hijab tapi rambutnya diponi. Biar apa? Karena masih menjadi siswi sekolah yang bersangkutan, wajib menaati peraturan hijab yang benar. Kalau udah selesai sekolah mau hijab dipakai di leher, dipakai di masker, nutupin mulut terserah. Sebagai warga Lamongan sering banget ngeliat bocil-bocil urakan model gini nih, hahaha. Aduh, tetap aja itu tidak membenarkan mencukur paksa gitu loh. Dihimbau aja, ini kan masih siswi-siswi di bawah umur juga. Lagian juga seperti tadi kata kepala sekolahnya, tidak ada peraturan menggunakan ciput ya. Tidak ada peraturan menggunakan ciputnya, tidak ada aturannya gitu. Jadi itu cuma sekedar himbauan aja. Kan kalau sampai dicukur begini udah kelewatan banget dong berarti. Ini ada juga dari artikel profil gurunya ya, ini disebut langsung namanya ya. Guru yang cukur pitak 14 siswi SMP di Lamongan, usia sudah sepuh. Nah ini 14 di sini. Dia misinformasi apa bagaimana ini? Bapak Harto lagi yang diwawancara, kepala sekolahnya ya. Sudah sepuh terus ngajar bahasa Inggris si pelakunya itu. Kemudian sekarang si pelakunya itu udah dipanggil ke Diknas dan dibebas tugaskan sementara mengajar di SMPN 1 Sukodadi. Jadi dibebas tugaskan sementara nih, di highlight nih, dibebas tugaskan sementara. Apa nih maksudnya nih? Harto menjelaskan si pelaku itu ditugaskan sebagai tata tertib siswa di SMPN 1 Sukodadi mulai tahun ajaran 2023 sampai 2024. Bentar. Si pelaku ditugaskan sebagai tata tertib loh. Berarti sekolah juga turut bertanggung jawab dong seharusnya, karena sekolah yang menugaskan si ibu ini sebagai tata tertib padahal dia guru bahasa Inggris. Guru BK-nya kemana? Tapi kepala sekolahnya juga tidak mengetahui berapa lama si pelaku tersebut mengabdi sebagai guru di sekolah tersebut. Jadi belum kenal banget kali ya gitu. Aku di sini belum setahun ditugaskan di situ. Kepala sekolahnya tahun ini
si pelaku dijadikan ketertiban katanya. Belum setahun di situ, jadi belum kenal deket gimana gitu ya, belum tahu, udah sepuh tapi belum tahu udah ngajar berapa lama, belum kenalan gitu ya, tapi udah langsung ditugaskan aja sebagai tata tertib gitu. Lebih lucu lagi nih, kepala sekolahnya juga tidak mengetahui apakah Endang biasanya membawa mesin cukur rambut dalam menjalankan tugas sebagai tata tertib. Jadi dia bawa sendiri loh alat cukurnya. Lihat loh, kepala sekolahnya juga nggak bisa menjelaskan lebih detail kronologinya karena sedang tidak berada di sekolah. Lagi rapat ya. Kalau untuk anak-anak yang udah terlanjur dicukur paksa, itu udah ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang datang dan melakukan pendampingan psikologis untuk menyembuhkan trauma para siswi yang menjadi korban. Semoga aja cepet pulih ya. Nah, nggak cuma sampai situ aja guys, kan katanya tadi udah clear, udah damai secara kekeluargaan, udah selesai antara para orang tuanya dan pihak sekolah, yang mungkin karena orang tuanya udah pasrah aja gimana, dan karena berhubung si pelakunya juga udah minta maaf dan udah ditarik dari Dignas gitu, jadi ya mungkin udah, ya udahlah damai aja gitu kali ya. Tapi ada yang nggak terima nih, LBH Surabaya dorong proses hukum guru cukur paksa siswi di Lamongan. Dinilai sebagai bentuk intoleransi dan kekerasan terhadap anak. LBH Surabaya ini mendorong agar guru itu diproses karena sudah memenuhi unsur tindak pidana. Dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nih, tindakan EWP merupakan delik biasa sehingga polisi dapat melakukan proses hukum tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat. Jadi berarti pun kalau misalnya para orang tua murid dan sekolah sudah berdamai, tetap ya proses hukum ini bisa tetap berlangsung kalau misalnya memang dijalankan dan dikasuskan oleh kepolisian. Jadi memang dari LBH ya mendorong kepolisian aja agar mengusut kasus ini gitu. Nah, ini juga nih, ciput bagi siswa SMP bukan merupakan bagian dari seragam seperti diatur dari Permendikbudristek ya gitu deh. EWP juga mencukur paksa rambut siswi yang tidak memakai ciput. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kekerasan psikis karena berakibat merendahkan, menghina, menakuti, dan membuat rasa tidak nyaman. Banyak tuh. Tindakan EWP itu memang mengagetkan dan meninggalkan trauma bagi para siswi yang menjadi korban. Soalnya sampai memunculkan polemik karena di SMP Negeri 1 Sukodadi tidak ada peraturan tertulis mengenai kewajiban pakai ciput. Jadi nggak ada aturannya sebenarnya. Nah, menurut kalian gimana nih? Soalnya kan tadi kan permasalahannya kalau dari sekolah tuh udah clear ya. Udah clear, udah aman gitu ya. Dari orang tua murid juga nggak ada yang laporin gitu kan. Tapi LBH mendorong pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini gitu. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau misalnya kalian pernah ada pengalaman yang mirip-mirip atau sama juga, ceritain ya di kolom komentar, kita ngobrol bareng-bareng karena pengen tahu aja gitu apakah memang problema cukur-mencukur ini adalah sebuah hal yang baru, yang jarang. Karena kalau dulu sih di sekolah aku pernah ada kayak cukur paksa gini, tapi laki-laki ya, biasa gara-gara rambutnya nggak mau dicukur gara-gara rambutnya panjang dan melebihi batas-batas yang ditentukan gitu. Tetap ada cukur paksa tapi biasanya anak laki-laki. Ini kan membagongkan banget gitu ya, anak perempuan terus cuma gara-gara nggak pakai ciput gitu. Nah, menurut kalian gimana nih? Jadi ya udah dah, tulis aja, kita ngobrol bareng-bareng, kita lanjut lagi di situ. Begitu udah cukup ya bahasannya, mau pamit dulu. Begitu, semoga lekas pulih.